warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mawarni dari kelas 4B Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 12240221983 akan menjelaskan mengenai materi yang telah diberikan, yaitu pengadaan dan penggunaan modal serta analisis peluang pasar. Modal adalah suatu hal penting di dalam sebuah perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, maka bisnis yang kita jalani tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Modal itu adalah suatu aset utama di dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Seperti yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa modal adalah sesuatu yang digunakan seseorang untuk perusahaannya sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Dengan demikian, modal adalah semua hal yang dimiliki berupa uang, barang, dan juga aset. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan juga sektor IKNB. Salah satu peran OJK di industri pasar modal untuk menjaga tingkat kepercayaan investor. OJK ini mengajak investor baru untuk bijak dalam berinvestasi dan di pasar modal, dan juga berinvestasi di pasar modal ini lebih fleksibel dan aman karena diawasi oleh OJK. Modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok di dalam berbisnis, melepas uang, dan juga sebagainya. Di dalam arti lain, modal adalah harta benda yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan juga keuntungan. Contohnya, di saat kita ingin membuka sebuah usaha kedai makan, tentu saja kita membutuhkan uang dan juga barang yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha tersebut. Lalu, manfaat modal bagi sebuah usaha yaitu dengan modal yang memadai, sebuah perusahaan dapat melakukan investasi dalam sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi di dalam produktivitas. Dengan modal yang cukup dapat menarik minat investor yang berpotensial. Lalu juga modal ini dapat digunakan untuk membayar uang muka atau deposit untuk menyewa tempat serta untuk membayar biaya sewaan bulan atau tahunan. Lalu selanjutnya, dengan modal yang cukup, sebuah usaha dapat membayar gaji karyawan secara konsisten dan membantu di dalam mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Cara mencari dan mendapatkan modal usaha yang pertama itu dengan menggunakan tabungan pribadi atau dana yang telah disimpan untuk memulai usaha. Yang kedua, mencari investor yang bersedia menyuntikkan modal ke dalam usaha kita, baik itu dalam bentuk investor individu, keluarga, teman, atau lembaga investasi. Yang ketiga, meminta dukungan finansial dari keluarga atau teman yang memiliki modal untuk mendukung usaha. Yang keempat, memanfaatkan program pemerintah atau subsidi yang ditujukan untuk membantu pengembangan usaha kecil dan juga menengah. Yang kelima, mengajak orang lain untuk menjadi mitra di dalam usaha dengan menyumbangkan modal sesuai dengan perjanjian kemitraan yang telah dibuat. Kesalahan-kesalahan sederhana yang dapat terjadi di dalam mengelola modal dalam usaha, yang pertama itu terlalu banyak menginvestasikan modal pada hal-hal yang mungkin tidak mendukung pertumbuhan bisnis atau tidak memberikan pengembalian investasi yang telah diharapkan. Yang kedua, tidak menyisihkan dana darurat untuk mengatasi situasi tak terduga seperti penurunan pendapatan atau kebutuhan modal yang mendesak. Yang ketiga, menggunakan modal untuk usaha kebutuhan pribadi yang tidak terkait dengan bisnis juga dapat menguras modal yang seharusnya digunakan untuk pengembangan bisnis. Lalu yang keempat, tidak membuat anggaran yang jelas untuk penggunaan modal usaha. Tanpa anggaran yang baik, pengeluaran bisa menjadi tidak terkontrol dan mengakibatkan kehabisan modal yang lebih cepat. Bagi pemula, mengelola usaha adalah langkah kunci untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan di dalam bisnis. Dalam mengelola usaha bagi pemula, yang pertama itu membutuhkan rekening yang terpisah untuk usaha yang akan dikelola. Lalu, selalu memantau arus kas bisnis dengan cermat,
pahami masuk dan keluarnya uang secara teratur untuk memastikan kecukupan dana dan menghindari masalah likuiditas. Lalu selanjutnya, mulailah dengan modal yang lebih kecil dan tingkatkan dalam seiring waktu sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan dibikin. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko finansial dan memberikan kesempatan untuk belajar dan pengalaman tanpa terlalu banyak tekanan. Lalu juga fokuskan hanya pada satu bisnis agar kita bisa lebih maksimal di dalam menjalankan usaha tersebut. Lalu jangan terlalu memperbanyak pinjaman atau hutang yang akan kita pakai di dalam memulai sebuah bisnis tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai analisis peluang pasar. Peluang pasar merupakan aplikasi dari teknik peramalan terhadap faktor-faktor pasar yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Situasi di mana perusahaan dapat memengaruhi pelanggan yang tidak terpuaskan oleh kebutuhan-kebutuhan sebelumnya oleh para pesaing. Pengertian peluang pasar menurut Kotler yaitu suatu area di mana kebutuhan pembeli belum terpenuhi atau belum optimal dipenuhi dan perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara menguntungkan. Hal ini mencakup area di mana permintaan yang belum terpenuhi atau kurangnya pesaing membuat peluang bagi perusahaan untuk memasuki pasar dan mencapai kesuksesan. Pasar adalah tempat perjumpaan antara pembeli dan juga penjual, di mana barang atau jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar diartikan sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli. Terdapat 3 fungsi pasar, yaitu distribusi untuk memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya kepada konsumen, lalu pembentukan harga dan juga promosi. Analisis peluang pasar adalah sebuah proses riset terhadap faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha. Analisis peluang pasar dapat membuat bisnis Anda menemukan potensi terbaik dalam proses jual beli sebelum nantinya bisnis ini akan diluncurkan. Analisis peluang pasar ini sangat penting karena perusahaan perlu mengetahui berapa besarnya peluang yang tersedia dalam memasarkan produknya dan dapat menetapkan apakah pasar cukup besar untuk mendukung produk lain dan masih memberikan laba. Analisis peluang pasar juga merupakan hal yang penting dilakukan karena dapat membantu pelaku usaha untuk membuat keputusan yang tepat, terutama ketika akan mengeluarkan suatu produk baru. Selanjutnya, membaca peluang pasar. Untuk membaca peluang pasar, kita perlu melakukan analisis pasar yang komprehensif. Hal ini termasuk dalam mengidentifikasi tren industri, menganalisis perilaku pesaing, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta mengevaluasi faktor-faktor ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi pasar. Selain itu, menggunakan alat seperti analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, juga bisa membantu kita di dalam memahami potensi di pasar dan juga potensi pertumbuhan. Peluang pasar bisa kita dapatkan dalam berbagai segi kehidupan, seperti segi teknologi, budaya, dan juga agama. Yang harus kita ketahui di dalam menganalisis pasar yaitu segmentasi pasar, memahami segmen pasar dan karakteristiknya. Lalu yang kedua, persaingan, mengetahui siapa pesaing utama dan bagaimana strategi mereka. Lalu yang ketiga, tren industri, memahami tren yang mempengaruhi industri secara keseluruhan. Lalu selanjutnya itu permintaan dan penawaran. Kita harus memahami dinamika permintaan dan juga penawaran di dalam pasar. Lalu pelanggan, mengidentifikasi siapa yang pelanggan berpotensi dan apa yang mereka butuhkan. Lalu analisis SWOT, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang berada di pasar. Lalu menilai risiko yang mungkin terjadi di dalam pasar. Faktor-faktor yang ada di dalam analisis peluang pasar
Dalam analisis peluang pasar ini, faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk tren pasar, kebutuhan dan preferensi konsumen, perubahan regulasi, dan inovasi teknologi. Analisis lingkungan melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan teknologi yang dapat mempengaruhi bisnis. Sedangkan di dalam analisis pesaing penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi pemasaran mereka, dan juga bagaimana hal itu dapat mempengaruhi posisi pasar yang kita miliki. Lalu di dalam analisis pelanggan, hal-hal seperti preferensi, perilaku, pembelian, dan kebutuhan pasar adalah faktor kunci yang harus kita pertimbangkan. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristiknya yang berbeda seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, minat, dan juga perilaku pembelian. Hal ini membantu perusahaan di dalam menargetkan pasar dengan lebih efektif dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Analisis lingkungan dan pesaing. Analisis lingkungan dan pesaing adalah bagian penting dari strategi bisnis. Hal ini melibatkan evaluasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan persaingan di pasar. Faktor lingkungan ini meliputi tren ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan juga lingkungan yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Sedangkan analisis pesaing melibatkan pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan pesaing, potensi, serta strategi mereka. Hal ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar serta mengembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai keunggulan bersaing. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know